Spontan sama yang sebelumnya ini cukup jauh terasa perbandingannya. Master rem juga tentunya berubah ya, maksudnya berubah juga secara fungsi, semakin pakem, semakin enak. Pas gue pakai kopling ini juga jauh lebih enteng, jauh banget. Feelnya itu enak banget. Karena ini satu jari coy, enak banget anjir, enteng banget. Ngalahin aku satu kayaknya. Banyak yang nyebrang anjir, jalan urusan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang adalah video bagaimana kita mau ngecek atau merasakan master rem yang udah saya ganti. Ya ini ya yang kemarin dipasang sama gas spontan sama kopling. Bagaimana feelnya ketika menggunakan produk yang ya harganya standar lah, nggak mahal, murah juga, cukup murah sih. Sekarang kita sambil mau OTW ke daerah Tasik. Wow, ngebul. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Jadi sebenarnya sih waktu pemasangan otomatis gue udah sempat nyobain pakai kan pas dari dari bengkel si Bro Trirut sampai menuju rumah kan, otomatis gue udah pakai ini sebenarnya. Dan sekarang gue mau coba jarak jauh gitu. Apakah aman? Ya semoga saja aman dan harus aman sih. Gue juga ini dibarengan sama si Widi, jadi kita riding ke Tasik cuman berdua. Jadi Tasik ini ke rumah istri ibu bos. Jadi istri gue sekarang lagi ada di rumah mertua di Tasik gitu. Sekarang gue mau ke sana dulu, soalnya mertua gue lagi sakit. Lupa speedo gak dipakai. Speedonya udah terpasang. Tadi gue lupa masang. Lumayan soalnya ganti speedo gue kan gak ada. Masang speedo lah tadi. Oh, soalnya lumayan fungsinya, ada DPS, situasi cuaca, terus ada waktu juga, jadi gue tahu waktu tempuh jarak yang gue mau tuju gitu. Si Iki lah nanya gue mau kemana nih, gue lupa ngabarin. Kalau weekend sekarang itu gue gak San Mori sama teman-teman. Gue soalnya kan mau ke Tasik nih, lupa, kasihan si Iki. Jadi buat feelnya pertama dulu ya, gas spontan sama yang sebelumnya ini cukup jauh terasa perbandingannya. Kenapa
kenapa gue berani ngomong cukup jauh. Yang pertama, dari segi kualitas kan tentunya berbeda. Ini CNC dan itu plastik, mudah patah. Kalau ini dijamin kuat gak bakalan patah. Terus yang kedua, ini ada setelannya gitu. Setelan itu gimana? Jadi si kabelnya itu kita bisa setting dari kepanjangannya gitu. Terus ada jarak gak tuh? Ini kan nggak ada. Jadi dari 0 sampai ke titik gas itu gak ada jeda gitu. Terus jauh lebih ringan. Feel gue pakai ini jauh lebih ringan. Sensitivitasnya itu konsisten. Maksudnya konsisten itu ketika dari gue lepas terus digas tuh kan ngejengat ada. Nah selain itu gue tarik full, dia isi terus. Kalau pakai ketika di full digas terus gue lepas gas lagi, nah dia itu normal gitu, nggak membuat gue shock atau kaget. Sedangkan kalau pakai yang murah itu ketika gue lepas gas lagi, dia itu buat tarikan gas gue itu kaget gitu. Jadi ketika gue di belokan itu gue ngerasa keganggu pas belok, soalnya jadi maju gitu tuh, susah ngejelasinnya. Terus yang berikutnya nomor berapa ya? Udah sih, responsif udah. Kalau gas spontan ya, ini sebenarnya satu kabel, cuman gue pakai variasi aja, takutnya bolong kena air, sayang kan. Nah lanjut ke master rem. Master rem juga tentunya berubah ya, maksudnya berubah juga secara fungsi, semakin pakem semakin enak, karena ini ya ini tuh emang tempatnya gitu. Maksudnya tempatnya itu handle remnya emang buat motor sport gitu, motor gede. Beda sama yang kemarin gue pakai handle standar yang gue ganti handle-nya, dan ternyata handle-nya itu handle buat matic gitu. Ternyata gue salah, penjualnya sempat bilang bisa buat bison, ternyata harus di custom. Gue custom emang bisa kepasang, terus ya gak sesuai aja, dia bentuknya kecil jadi gak enak, terus gak presisi pengeremannya. Kalau ini lebih presisi gitu. Nah master rem lebih baik tentunya ya. Berikutnya itu kopling. Nah yang gue suka itu bagian kopling, sebenarnya suka banget, soalnya jauh coy. Kemarin itu gue udah di setting sama si Agus pakai koplingnya itu juga. Sebenarnya dia itu udah ringan. Pas gue setting, pas gue pakai kopling ini ganti lagi ya, ganti sama ininya dudukannya. Kalau yang itu kan handle biasa yang kemarin warna merah, ini juga jauh lebih enteng, jauh banget. Feelnya itu enak banget, meskipun ada agak sedikit delay di settingan kopling mesin di bawah ya kalau menurut gue, tapi secara bagaimana ini satu jari coy, enak banget anjir, enteng banget, ngalahin aku satu kayaknya. Sebenarnya itu kembali lagi ke settingan yang di bawah ya, kopling yang di bawah ya, gimana nyetingnya gitu. Sebenarnya bukan dari handle-nya aja, cuman ini jauh lebih enteng dibandingkan motor si Widi. Contohnya dia juga udah enteng, pas gue coba ternyata ini lebih enteng bro. Terus dibanding punya si Tri-Root, ini jauh lebih enteng dibandingkan punya dia gitu. Jadi overall dengan budget yang rata-rata under 100.000 itu gue sebenarnya worth it sih bro. Maksudnya worth it itu secara fungsional. Jadi gue juga belajar bagaimana kita membeli sebuah produk yang penting itu fungsional dulu. Maksudnya sesuai dengan spek motornya, jangan yang bukan speknya nggak sesuai kita paksain, itu nggak boleh. Jadi nanti nggak sesuai, ada perubahan atau nanti ada trouble. Jadi yang ini tuh intinya sesuai gitu, meskipun harganya murah. Jadi harga itu sebenarnya paling ngaruh ke looks, ke penampilan, terus ke branding image gitu.
merek apa yang udah kita gunain kayak gitu. Nah, kasihan, jangan kencang dulu si Widi, takut ketinggalan nih. Wah, ada. Oke, dia suruh di depan dulu. Nah, begitu. Jadi sesuaiin lah budget sama fungsional gitu. Kalian punya uang berapa, jangan maksain buat beli yang mahal dulu. Kalau ada ya syukur, kalau enggak ya maksimalin dulu, yang penting fungsinya dulu gitu. Looks kan harga bisa kita cari dengan budget 100.000. Itu juga banyak pilihan dari segi penampilan gitu. Jadi kalian bisa disesuaikan dengan keinginan kalian lah. Kecuali kalian emang pengen bener-bener, ya udah sabar dulu, terus nabung. Kalau udah ada uang kan itu langsung bisa kebeli gitu. Kalau gue sih kemarin karena agak nyaman aja, kalau gak spontan emang udah patah 2 kali gitu. Gue takutnya ketika ada jarak jauh kayak gini terus atau riding sendirian patah lagi kan gak enak gitu. Terus master rem sama kopling ya kemarin kurang nyaman aja gitu, kurang enak, kecil. Terus kan itu diganjel, jadi secara penampilan juga gak enak dipandang, ada baut gitu di sini, ada baut di setelan ya. Jadi gak enak kan dipandangnya. Jadi gue ganti gitulah. Mungkin sebenarnya kalau gue ada rezeki lagi, gue pengen ganti lagi handle master remnya kayak gitu. Anjir, jalan lurusan, kita harus lebih waspada. Santai lah sekarang mah, gak mau kenceng-kenceng soalnya tripnya lumayan cukup jauh, apalagi ini berangkat gitu, takut ada masalah kan. Amit-amit ya Allah, semoga selamat sampai tujuan.